kudusmu, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu, saya menyapa umat-umat pemen yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Amin, bersama Yesus kita pasti luar biasa. Saya mengajak semua yang ada di rumah untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, amin. Mari hampiri hadiratnya, berikan hati yang terbaik, berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Yes Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku datang dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
Yes, Lord. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Bapa. Kau menghampiri setiap umat-Mu yang rindu akan Engkau. Kau puaskan hati kami Bapa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Betapa kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan di setiap harinya dalam kehidupan kami. Engkau adalah tempat teraman bagi kami Tuhan. Lord, You are my everything Lord. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak menyembah Engkau. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Teramat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari berikan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat hari yang Kau jadikan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kau kuduskan, Kau tabiskan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap menari bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin.
lebih lagi dari Tuhan, amin. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sambil kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya padamu Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan,
Baba. Kia rai di bidi bindo, kia lama-lama sande. Kami punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama, yang bergerak di zaman Musa, yang bergerak di zaman Daud. Tuhan yang sama yang hadir bersama kami pagi hari ini, yang bergerak di antara kami mendatangkan pemulihan, terobosan. Ia ralaba syukur ralaba sandar ralaba sande. Ia rana masyikar ralamalah. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Yes Lord. Ia rada basyikiri di bidi bindo. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya kuasa yang tetap dahsyat dari hari ke hari. Kuasa yang sama yang memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga terjadi fresh anointing, urapan yang baru, kesembuhan yang baru, kekuatan yang baru, menjamah memulihkan kami. Kami mengalami surga terbuka pagi hari ini. Kami mengalami hidup dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang mengubahkan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang memulihkan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa dilepaskan pagi hari ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menampung firman-Mu yang hidup. Mata air kehidupan itu yang memenuhi setiap bejana kami Tuhan. Ada kehidupan yang mengalir, yang menjamah pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kami. Semua area kehidupan kami dijamah oleh firman-Mu. Sehingga Bapa, setiap kami akan mengalami realita Tuhan. Dari hari ke hari kami akan mengalami lompatan-lompatan iman. Terima kasih buat kedahsyatan firman-Mu yang mengagumkan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Roh Kudus. Didik kami, tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Bawa kami makin diselaraskan dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu, semua yang siap diubahkan, yang siap diberkati, yang siap dibentuk oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar seluruh jemaat Tuhan, jemaat Alpha Omega Manado Pusat Kota yang saya kasihi. Seluruh jemaat Tuhan yang terhubung bersama kami dari Sabang sampai Merauke. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Bahwa kita mengalami hari-hari di mana tangan Tuhan yang mengangkat, tangan Tuhan yang menyertai kita. Pembelaan-pembelaan yang Tuhan berikan selalu membuat kita terpesona. Amin. Hari ini saya ingin share sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Saya mengambil tema penyerahan hak. Sekali lagi, saya mengambil tema penyerahan hak. Ada begitu banyak kehilangan yang dialami. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan potensi terbaik. Sekali lagi ada begitu banyak kehilangan yang kita alami. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan demi kesempatan. Ada waktu di mana kita harusnya mengalami lompatan demi lompatan. Tetapi waktu-waktu itu terbuang percuma. Waktu-waktu hilang seperti hilang dalam hidup kita. Bahkan ada potensi-potensi terbaik yang sepertinya membuat kita tidak mengalami sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena kita mengalami stagnasi dalam hidup kita. Prinsip ini adalah prinsip kepemilikan yang menjadi dasar bahwa kerajaan Allah memiliki fase, memiliki prinsip, memiliki pola yang tidak bisa dirubah. Sekali lagi bahwa Tuhan bergerak dengan polanya, Tuhan bergerak dengan desainnya. Dan apa yang Tuhan rancangkan di dalam Amsal, bahwa kehidupan orang benar adalah kehidupan yang makin lama makin kuat. Kehidupan yang berjalan makin lama makin bercahaya. Bahwa kita tidak akan mengalami kehidupan jatuh bangun,
Kita tidak akan lagi mengalami, kita akan menyelesaikan kehidupan dari kegagalan kepada kegagalan. Bahwa kita harus berhenti, kita harus berkata stop bahwa itu bukan rancangan surga. Kenapa? Karena surga merancangkan perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan dari kemenangan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang mau lihat kemenangan dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Yesus sudah memberikan contoh selama dia hidup 3,5 tahun di dunia ini. Dia mewariskan, katakan mewariskan. Dia memberikan warisan kehidupan yang dialami. Bagaimana dia mengalami pencobaan di padang gurun. Dia mengalami kematian, kematian tidak bisa menghentikan dia. Kematian tidak bisa menghentikan rancangan Bapa atas Yesus. Malah Yesus bangkit dari kematian dan kemenangan atas kematian itu diberikan kepada engkau dan saya. Itulah warisan yang kita terima. Warisan yang kita terima adalah warisan rohani. All spiritual blessing itu menjadi bagian kita. Kalau rohaninya kita terima, maka jasmaninya akan mengikuti. Katakan amin. Orang yang kesukaannya diam dalam rumah Tuhan. Seperti Daud berkata, aku dan seisi rumahku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka Alkitab mencatat jaminannya adalah kemurahan, kebajikan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidup kita. Berapa banyak kita melihat hari-hari kita kalau kita tengok ke belakang. Adakah kita mengalami kebajikan? Masa-masa kemurahan, ataukah sepanjang waktu, apalagi di masa pandemi ini, kita mengalami kehidupan yang makin merosot, kehidupan yang makin malang, kehidupan yang makin terhisap, kehidupan yang makin hilang. Tetapi saya berdoa, saya mau katakan pagi hari ini, bangkit di tempat engkau berdiri. Karena Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, the better things, the better life. Itulah kehidupan yang dijanjikan. Bukan hanya janji, tetapi itu adalah kehidupan yang akan kita alami di hari-hari ini. Katakan amin. Tetapi ada satu formula, ada satu prinsip yang harus kita jalani, yang namanya penyerahan hak. Ada begitu banyak konflik, bahkan potensi konflik terbesar yang terjadi akhir-akhir ini, yang terjadi dalam kehidupan yang menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga, pelayanan, bisnis adalah karena mempertahankan hak. Betul? Rasa memiliki adalah sumber kekecewaan. Rasa memiliki adalah sumber kepahitan. Kenapa orang kecewa? Karena dia merasa dia berhak diperlakukan adil. Betul. Kenapa orang menjadi pahit? Karena dia merasa berhak diperlakukan lebih baik. Dia merasa berhak dihargai. Bahwa hak dihargai, hak diperhatikan itu adalah milik bagiannya. Itu adalah milik yang harus dipertahankan. Makanya kita mengalami kehidupan jatuh bangun. Kita tidak mengalami langit terbuka. Kita tidak mengalami kehidupan yang strength from strength. Anugerah kepada anugerah. Kehidupan kita mengalami stagnasi. Bahkan kita merasa bahwa kita tidak bergerak lagi. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Katakan amin. Bahwa dia Allah yang membawa kita dari satu kehidupan yang bukan bertambah buruk. Tetapi rancangan surga. Hidupmu akan mengalami bobot Tuhan dari hari ke hari. Hidupmu akan mengalami penambahan dari hari ke hari. Engkau akan mengalami masa gilang gemilang hari ke hari. Akan mengalami naik bukan turun. Itu adalah strategi surga. Itu adalah dimensi yang Tuhan mau. Tetapi karena mempertahankan hak, karena merasa memiliki, kita mengalami kehidupan yang jatuh bangun dalam dosa. Kita mengalami kehidupan yang kecewa, jatuh dalam kekecewaan, jatuh dalam kepahitan, jatuh dalam ketakutan. Tetapi mari hari ini kita mau belajar dari Yesus. Bahwa kunci kita menerima, kita memiliki semua spiritual blessing yang disiapkan surga atas kita. Bahkan bukan hanya kita, Mazmur 112 berkata, anak cucumu akan perkasa di bumi. Bahwa semua era hidup kita mengalami terang Tuhan. Area keuangan mengalami terang Tuhan. Area kesehatan mengalami terang Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami kehidupan itu, di mana kegelapan, Allah mau tidak menguasai. Mari belajar tentang prinsip ini. Adalah menyerahkan hak. Berapa banyak yang mau menyerahkan hak pagi hari ini? Amin. Oh, kita mau bertobat
dari rasa memiliki yang membuat kita rugi. Amsal berkata, seseorang sebelum membangun rumah, dia akan duduk mempertimbangkan hari ini, pagi hari ini, mari duduk diam. Pertimbangkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, pertimbangkan hari-hari hidup, kehilangan demi kehilangan yang engkau alami. Bukankah sudah cukup? Katakan sudah cukup kehilangan yang aku alami. Sudah cukup potensi terbaik yang aku alami. Harusnya dengan potensi yang Tuhan beri, engkau sudah ada di titik tertentu. Kita sudah ada di level-level tertentu. Tetapi kita malah mengalami kemunduran. Kita malah mengalami kemerosotan. Bahkan kelihatannya kita baik-baik saja, tetapi kita mengalami stuck. Kita enggak bergerak. Tetapi pagi hari ini, biar firman memerdekakan engkau dan saya. Tidak ada lagi kegelapan yang menutupi area kehidupanmu. Semua bagian di lubuk hatimu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyelidiki dengan firman-Nya. Firman yang adalah Allah sendiri. Yang adalah terang itu datang kepada engkau dan saya. Ketika engkau berkata amin, maka terang itu masuk dalam rohmu. Dia akan menyinari semua bagian. Dan engkau akan mengalami terang Tuhan. Sehingga kehidupanmu mulai hari ini dihitung Amsal sebagai kehidupan orang benar. Yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Yang makin lama makin bercahaya sampai rembang tengah hari. Kata rembang tengah hari, kehidupan itu yang bersinar di atas kepala. Artinya tidak ada lagi sisi gelap. Katakan amin. Semua sisi gelap dalam kehidupan kita selesai. Semua sin nature itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tetapi sin habit, kebiasaan dosa yang harus kita jalani proses by proses. Mau sukses dalam Tuhan? Amin. Serahkan hakmu. Rasa memiliki adalah sumber kekecewaan. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kekecewaan yang kita alami. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kepahitan dan ketakutan yang dihasilkan. Katakan amin. Oh, berapa banyak kita mempertahankan hak, akhirnya kita kehilangan. Tetapi hari ini kita mau katakan, hari ini aku memulai hari yang baru. Aku akan belajar menyerahkan hak. Yesus sudah memberikan kita formula di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Bahwa ada banyak kehidupan kita, sudah sekian lama kita jadi orang Kristen, tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita datang kepada Tuhan kita bawa beban. Saya nggak bilang kehidupan kita salah, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak selaras dengan rancangan surga. Bukankah rancangan surga hidupmu adalah kehidupan yang berkemenangan. Tetapi kalau setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita selalu berkata, Tuhan lihat beban saya. Tuhan saya bawa beban saya. Kita nangis dan nangis setiap kali. Menangis bukan karena kita mengalami cinta Tuhan. Tetapi kita nangis karena beratnya beban. Ada yang salah dengan kehidupan kita. Harusnya ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Raja yang kita akan berikan hormat kita. Kita akan berikan syukur kita. Kita mempersembahkan. Tetapi kita masih terikat dengan beban. Dari waktu ke waktu yang kita bawa beban. Doa kita adalah doa tentang beban. Doa kita adalah doa tentang tangisan. Seperti Hana ketika datang ke Silo. Sekian tahun lamanya Tuhan gak jawab doanya. Hana mandul, Tuhan gak bisa jawab doanya. Kenapa? Bapak Ibu bisa baca di rumah, di dalam 1 Samuel itu diceritakan. Hana berdoa begitu lama karena sakit hati. Berapa banyak yang masih berdoa karena sakit hati? Angkat tangan. Hari ini kita mau berdoa karena kita mau declare firman. Kita mau percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah mengalahkan dosa. Sehingga kehidupan kemenangan yang kita alami. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Datang pada Yesus dapat kelegaan. Belajar dari Yesus dapat ketenangan. Sekali lagi, datang kepada Yesus, ketika engkau datang, engkau serahkan beban, setelah itu jangan ingat bebanmu. Setelah kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, jangan diingat-ingat lagi.
Kita percaya bahwa di dalam tangan yang dahsyat, tangan yang luar biasa, ketika beban dilepaskan, maka beban itu akan diubahkan Tuhan menjadi kekuatan. Setelah kita menyerahkan beban, ada next step, ada langkah selanjutnya. Jangan langsung euforia dengan bebanmu yang dilepaskan Tuhan. Tetapi ada next step untuk mengalami ketenangan dari satu ketenangan kepada ketenangan yang lainnya. Engkau harus belajar dari Yesus. Datang pada Yesus dapat kelegaan. Belajar dari Yesus dapat ketenangan. Katakan amin. Yesus berkata, aku lemah lembut. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani berarti praos. Artinya power under control. Orang yang memiliki roh lemah lembut adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Ingat waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Yesus berkata, hari ini, malam hari ini ada dalam Lukas 22 ayat 21, Bapak Ibu bisa baca di rumah, dia katakan, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu bayangkan ada di situasi di mana kita tahu orang semeja sehidangan dengan kita mau berkhianat dengan kita. Yesus gak buru-buru, gak setelah perjamuan, Yesus gak panggil Yudas di pojokan sendiri terus bilang, Yudas ingat apa yang sudah aku perbuat. Yesus gak mencoba mengubah Yudas. Betul. Yesus dengan tenangnya dia berkata, lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku. Dia gak terganggu. Dia mengatakan karena dia tahu. Tetapi dia gak terusik, dia gak sakit hati, dia enggak kecewa, dia enggak merasa saya gagal, cuman 12 murid yang saya punya, satu akan mengkhianati saya. Enggak, kenapa dia tahu kalau itu diizinkan Tuhan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Buat Yesus, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Berapa banyak kita kadang-kadang kita menolak sesuatu, ketika tantangan proses datang, kita memilih menghindar, kita memilih menolak karena kita merasa Tuhan, saya gagal, percayalah Tuhanmu lebih tahu apa yang akan terjadi atas hidupmu. Yesus menunjukkan contoh kelemah lembutannya, ada power under control, ada kekuatan di dalam dia yang mengendalikan dia. Yang membuat dia baik-baik saja, yang membuat dia tetap steady, yang membuat dia tetap tenang sekalipun dia tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Yudas. Ini adalah pembelajaran yang Tuhan mau engkau dan saya alami. Sekalipun ada situasi yang tidak mengenakan engkau alami, tetapi belajarlah dari Yesus. Roh lemah lembut itu kalau engkau miliki akan memberikan kekuatan yang jauh melebihi. Engkau akan memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan situasi. Engkau tidak akan terpengaruh dengan orang yang dengan orang yang berkhianat sekalipun. Dengan orang yang tidak sepaham dengan engkau. Semuanya is okay. Bukankah firman Tuhan berkata seurat rambut tidak akan gugur di luar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, berarti rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Katakan amin. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Alkitab berkata Tuhanmu mereka-rekakan yang terbaik. Bahwa percayalah Tuhan ahli mendesain. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua berjalan, all things work together for good. Semua berjalan dengan satu tujuan, satu purpose, kebaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghandle situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak menyenangkan buat kita? Belajar dari Yesus. Miliki roh yang lemah lembut. Katakan amin. Roh lemah lembut membuat engkau memiliki power. Hati yang lemah lembut bukan hati yang lemah lembut itu bukan dari ngomongnya yang lemah lembut, tetapi di dalam. Katakan di dalam. Sesuatu di dalammu yang bergerak di dalammu yang membuat engkau steady, yang membuat engkau tetap bertahan. Tantangan demi tantangan datang. Orang boleh berganti dalam hidupmu. Orang boleh mengakui engkau maupun tidak mengakui engkau. Engkau akan tetap aman dalam lindungan Tuhan. Karena cukup satu pengakuan dari Bapa yang berkata, aku berkenan. Itu lebih dari cukup dalam hidup kita.
Katakan amin. Seperti Musa, hati yang lembut. Musa adalah seorang yang memiliki hati yang lembut. Sehingga dia menjadi orang yang mudah diajar dan mudah dibentuk. Dia diberi kepercayaan menjadi pemimpin yang besar. Memimpin bangsa yang besar. Yesaya 26 ayat 3 berkata, hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kebesaran hidup seseorang bukan dilihat dari pencapaiannya. Tetapi kebesaran hidup seseorang dilihat dari kebesaran hatinya. Berapa banyak yang memiliki hati yang besar? Katakan amin. Katakan amin. Kelemah lembutan dan kerendahan hati membuat surga mempercayakan kekayaan yang sejati. Bahwa ada opposite spirit, ada spirit berbeda yang Yesus bawa dalam hidup kita. Yang Yesus wariskan dalam hidup kita. Di dalam Matius 10 ayat 39, dia berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dunia berkata, kalau engkau ingin mencapai sesuatu, kalau engkau akan menaik posisi tertentu, posisi yang tinggi dalam hidupmu, engkau harus rela untuk menjatuhkan orang lain untuk mencapai itu. Tetapi Yesus memberi sesuatu prinsip yang tidak boleh dilanggar, yang tidak bisa ditawar. Kalau engkau ingin mendapatkan nyawa, kalau engkau ingin memiliki nyawa, engkau harus kehilangan nyawa. Justru barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa rela, katakan rela, kehilangan nyawa, engkau akan memperoleh. Katakan amin. Matius 20:26 berkata, barang siapa ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Ada opposite spirit, ada spirit yang berbeda dari yang ditawarkan Yesus, yang menjadi prinsip kerajaan Allah yang harus kita hidupi hari-hari ini. Ini adalah warisan kita, katakan warisan. Ini adalah warisan kehidupanmu. Kehidupan jatuh bangun selesai dalam hidupmu. Kehidupan hari ini menang, besok jatuh lagi dalam dosa. Besok lagi menang, lusa jatuh bangun dalam dosa. Senin, Kamis, sampai Minggu kamu tunggu waktu untuk berdamai lagi dengan Tuhan. Jalani kehidupan Senin jatuh lagi. Selasa jatuh lagi. Stop, berhenti, bertobat. Tetapi Tuhan mau engkau mengalami masa-masa kegemilangan dalam hidupmu. Karena Ulangan 11 berkata, rancangan Tuhan engkau mengalami hari-hari surga di bumi. Bahwa engkau mengalami sepenuhnya kepenuhan Kristus di dalam hidupmu. Tetapi satu hal, mari belajar dari warisan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Kita buka Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ayat ini terlalu panjang, saya baca ayat 1 sampai 4 saja. Kita akan belajar dari seorang Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Dari perikopnya ditulis kepercayaan Abraham diuji. Bapak Ibu bisa baca pasal ini dari ayat 1 sampai 19. Tetapi mengingat waktu, hari ini saya hanya akan membacakan dari 1 sampai 4. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kita kembali ke ayat yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu. Dari tema atau judul yang diberikan Lembaga Alkitab, di pasal ini dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya tahu kita semua sudah pernah membaca firman Tuhan ini. Tetapi waktu saya baca kata kepercayaan Abraham diuji, perhatikan yang diuji apanya? Kepercayaan. Tetapi kenapa yang diminta Ishaknya? Yang diuji kepercayaannya. Tapi yang Tuhan minta apa?
Ishak. Kita akan lihat sama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Akan ada satu momen di mana kepercayaan Martin diuji. Betul. Kepercayaan Yosua diuji. Kepercayaan Steve diuji. Betul. Namanya kepercayaan itu selalu melalui fase pengujian. Betul? Kita bertanya kenapa Tuhan menguji? Namanya kepercayaan selalu melalui fase pengujian. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup engkau dan saya, one day itu akan diuji. One day itu akan diuji. Contoh kalau kita deal dengan seseorang dalam urusan bisnis, kita nggak datang dengan modal percaya, betul nggak? Kata-kata percaya Pak kita. Pokoknya yang penting karena percaya aja Pak kita. Enggak. Akan ada pembahasan demi pembahasan untuk membuktikan orang ini layak dipercaya atau tidak. Kalau dia layak dipercaya baru kita akan adakan pekerjaan dengan dia. Betul nggak? Sama seperti Tuhan. Yang namanya kepercayaan itu selalu melalui fase teruji. Katakan amin. So kalau ujian demi ujian datang kepadamu, jangan kaget. Karena namanya kepercayaan itu harus diuji. Supaya apa? Dari kepercayaan berubah menjadi orang kepercayaan. Amin. Kita adalah orang percaya, tapi enggak semua menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dari fase orang percaya menjadi orang kepercayaan Tuhan sampai menjadi satu fase di mana menjadi orang yang dapat dipercaya. Untuk menjadi fase orang yang dapat dipercaya itu harus melalui yang namanya fase pengujian. Katakan amin. Perhatikan ayat 1. Setelah semuanya itu, stop sampai di situ. Setelah apa Bapak Ibu? Semuanya ini apa? Setelah semuanya itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak berdasarkan waktu. Dia bukan Tuhan yang asal-asalan, yang abal-abal. Tetapi dia selalu bergerak berdasarkan waktu. Bahwa ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita. Di mana kalau Tuhan berkata ini waktunya dia akan menguji engkau. Tidak bisa engkau berkata Tuhan tunggu dulu, saya belum siap. No, kalau itu udah waktunya itu akan terjadi. Tuhan selalu bergerak berdasarkan desainnya, berdasarkan polanya dan tidak pernah meleset. Perhatikan, setelah semuanya itu, apa maksudnya setelah semuanya itu? Setelah Ismail dan Hagar keluar dari rumah. Bukankah Abraham mengalami masa error? Betul? Abraham mengalami masa error sekian tahun. Ada hal-hal yang Tuhan harus selesaikan dulu dalam kehidupan Abraham. Baru sampai di titik ini. Di Kejadian 22. Setelah Ismail dan Hagar keluar dari rumah. Setelah yang kedua, setelah Ishak lahir. 25 tahun waktu penantian. Waktu dijanjikan dari Kejadian 15 Tuhan berkata engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Abraham harus menunggu 25 tahun. Tanya kiri kanan berapa lama kamu menunggu? Berapa lama kamu menunggu waktu Tuhan? Abraham 25 tahun. Setelah 25 tahun menanti akhirnya Ishak lahir. Tuhan belum menguji Abraham sampai setelah yang ketiga. Apa setelah yang ketiga? Setelah Ishak akil balik. Setelah Ishak akil balik itu 17 tahun. Kalau di sini Ariel 17 tahun. Setelah Ishak akil balik. Setelah Abraham jatuh cinta dengan Ishak. Setelah Abraham di puncak sayang-sayangnya sama Ishak. Wow, Tuhan menunggu waktu itu. Tuhan menunggu Ishak berumur 17 tahun. Lalu Tuhan berkata, ayat yang kedua, firman-Nya. Oh ini adalah kehidupan yang mengagumkan. Abraham kapanpun dimanapun dia mendengar suara Tuhan. Oh kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Bukan kehidupan yang blank. Ada di antara ayat 16 yang terakhir, boleh dibukakan, itu pasal 16. Ayat 16 yang terakhir, ayat yang terakhir dari pasal 16, saya diingatkan Tuhan, firman Tuhan ini.
Kejadian 16 ayat yang terakhir. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan. Bukan, pasal 16. Bisa dibukakan? Kejadian 16. Ada fase, Bapak Ibu lihat, ada fase di mana ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, bahwa engkau akan melahirkan. Kejadian pasal 16 ayat yang paling terakhir. Ketika Tuhan berkata, engkau akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi kegaris keturunanmu. Ada fase. Abraham berumur berapa? 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tuhan berkata, yang akan melahirkan siapa? Sarah. Tetapi ayat ini menceritakan umur 86 tahun, Hagar melahirkan Ismail buat siapa? Abraham. Pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, perhatikan berapa tahun? Dari 86 sampai 99 tahun. Ada 13 tahun Tuhan gak ngomong. Tuhan gak berbicara. Abraham mengalami kehidupan error. Kenapa? Karena dia mendengar perkataan Sarah. Tuhan berkata hanya anak yang dilahirkan lewat Sarah yang akan menjadi anak perjanjian. Tetapi karena masa error, Abraham mengikuti saran daripada Sarah. Akhirnya selama itu Tuhan gak berbicara. Kembali ke Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya. Berapa banyak yang ingin mengalami kehidupan di mana Tuhan itu bisa bicara kepada kita. Firman Tuhan itu tidak lagi seperti selubung, tetapi kita mengalami dari remah kepada remah. Katakan amin. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di situ sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kembali ke ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Bahwa ada masa-masa di mana kita akan mengalami pengujian. Ada 3 pencobaan. Yang pertama atas izin Tuhan. Yang kedua dari setan. Yang ketiga Yakobus berkata, engkau dicobai karena keinginan hatimu sendiri. Merenungkan hari ini, apakah pencobaan yang engkau alami atas seizin Tuhan atau karena keinginan hatimu? Tetapi waktu itu Abraham mengalami, Allah mencoba Abraham. Kata mencobai dalam bahasa Ibrani berarti nasa, N-A-S-A. Artinya ditaruh di suatu tempat untuk diuji. Bahwa ada fase, ada waktu tertentu dalam hidup kita untuk menghasilkan Abraham yang menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yang menjadi orang yang dapat dipercaya. Engkau tidak bisa tidak. Katakan tidak bisa tidak. Harus melalui fase diuji. Kalau Tuhan yang mengizinkan engkau diuji, maka kualitas Tuhanlah yang akan keluar dalam hidupmu. Bobot Tuhan yang akan keluar dalam hidupmu. Realita Tuhan yang akan keluar dari hidupmu. Katakan amin. Sebuah produk sebelum dipasarkan dia harus melalui fase pengujian. Untuk menunjukkan keunggulan dari produk tersebut. Demikianlah hidup kita. Saya berdoa setiap pengujian yang Tuhan izinkan engkau alami. Bahkan di masa musim asing sekalipun seperti pandemi ini. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena engkau telah menerima warisan kemenangan dari Yesus yang sudah mengalahkan maut. Katakan amin. Oh, ada satu tempat untuk diuji, untuk membuktikan kita teruji atau tidak. Makanya jangan bangun kehidupan dengan jerami. Betul? Bangun dasar kehidupanmu di atas emas. Apapun yang kau bangun hari-hari ini, bangun dengan kualitas emas. Jangan bangun dengan kualitas jerami yang mudah terbakar. Diuji sedikit, ditegur sedikit, tersinggung, mundur. Tetapi biarlah kualitasmu adalah kualitas emas. Yang makin diuji, makin keluar keasliannya. Makin menampakkan kemurniannya. Apapun perkataan orang, apapun yang diizinkan Tuhan, kualitasmu muncul. Ingat waktu di Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis berkata, dari
mengelilingi dunia. Tuhan berkata, adakah engkau mendapati anakku Ayub, orang yang saleh, takut akan Tuhan. Tuhan promosi kepada iblis. Setelah itu apa? Datang fase pengujian. Makanya saya mau kasih tahu, kalau engkau setia, kalau engkau bertahan, kalau kualitasmu keluar dalam fase pengujian, maka setelah masa pengujian selalu akan bersanding satu kata, promosi. Promosi akan datang kalau engkau keluar sebagai orang yang menang lewat fase pengujian. Katakan amin. Ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tuhan selalu berbicara spesifik, detil, tepat. Betul nggak? Tuhan nggak cuma bilang ambil anakmu. Kalau Tuhan cuma bilang ambillah anakmu, maka Abraham akan bilang anak yang mana? Kan ada Ismail. Anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Setiap kali Tuhan meminta sesuatu dalam hidupmu, dia akan meminta the best part. Bagian yang terbaik, bagian yang paling engkau kasihi. Oh, Tuhan gak akan minta yang engkau tidak kasih, tetapi selalu akan dikatakan ambillah. Ambillah masa hidupmu yang paling kau kasih, anak-anak muda. Masa muda adalah masa yang terbaik. Karena potensi yang terbaik, Tuhan akan berkata serahkan masa mudamu. Masa yang paling kau kasih, Tuhan akan minta kepadamu. Ambillah anakmu itu yang kau kasih, yang tunggal, yakni Ishak. Kata ambillah anakmu dalam bahasa Ibrani berkata Yahed. Yahid. Memiliki arti ambillah anakmu yang kamu udah cinta mati, yang kamu sudah terikat dengan dia yang gak bisa pisah lagi. Dia Allah yang menyelidiki segala sesuatu. Dia tahu, saya mau kasih tahu, dia tahu dan tahu apa yang sudah nempel dalam hidupmu. Apa yang sudah mulai engkau kasihi melebihi dia. Ada waktunya dia akan minta. Pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang kau banggakan, orang-orang yang kau andalkan, bisnis yang kau andalkan. Oh, apapun yang kau andalkan dalam hidupmu, ketika Tuhan melihat hatimu mulai menempel, maka Tuhan akan minta, ambil, serahkan kepadaku. Kata persembahkan berarti remukan dia, bakar, potong-potong. Ayat 3. Perhatian. Ayat 3. Keesokan harinya, dahsyat. Katakan wow. Abraham, ayat ini, firman Tuhan ini gak mencatat 2 hari kemudian. Enggak. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Oh, biarlah Tuhan mendapati kita sebagai orang benar yang memiliki respect, yang memiliki respon seperti Abraham. Abraham gak menunda ketika Tuhan meminta Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi. Bapak Ibu di dalam bangsa Israel itu ada 4 shift giliran jaga malam. Yang pertama dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Baru jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Baru jam 3 subuh sampai pagi. Jadi waktu dikatakan keesokan harinya pagi-pagi, kemungkinan itu di antara jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Subuh Abraham. Itu enggak ditulis, lalu Abraham enggak bisa bangun. Karena Abraham menangis semalam-malaman, coba tawar-menawar dengan Tuhan. Lihat respon orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun part yang paling dikasihi, yang diminta, Abraham bangun pagi-pagi. Abraham gak drama dengan Tuhan, betul. Oh, Abraham gak drama dengan Tuhan. Agar Tuhan saya doa dulu, saya puasa dulu, tawar dengan Tuhan. Enggak. Abraham berespon, pagi-pagi bangunlah Abraham. Oh, dalam nama Yesus terjadi atas hidup kita. Ketika Tuhan berkata sesuatu, apapun perkataan firman, engkau akan dengan respon berkata, yes I do, yes sir. Engkau tidak akan menunda-nunda lagi. Bangunlah Abraham pagi-pagi. Orang yang berjalan, yang mengenal Tuhan, memiliki reaksi yang berbeda. Katakan amin. Oh, orang-orang kepercayaan Tuhan reaksinya beda.
Mereka adalah orang-orang yang selalu berlari dengan firman. Ketika Tuhan berkata, mereka enggak timbang-timbang, langsung berkata yes. Makanya terjadi ayat 17. Ayat 8, sorry ayat 8. Perhatikan Kejadian 22 ayat 8. Mari kita baca ayat 8. Lompat ke ayat yang ke-8. Saud Abraham, ini pertanyaan Ishak. Ketika mereka sudah tiba, Ishak bertanya, Bapak, api sudah ada, kayu sudah ada, korbannya mana? Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang memiliki respon yang tepat dengan Tuhan adalah orang yang bisa memandang jauh ke depan. Orang yang dibukakan Tuhan, dia kata-katanya adalah kata-kata yang mengandung nubuatan. Dia enggak lihat penyediaan Tuhan, tetapi dia tahu Allah yang dia sembah ada Allah El Shaddai yang sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Orang yang berjalan dalam ketaatan, perkataannya adalah perkataan nubuatan. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan waktu dia berkata kepada bujangnya, dia bilang, tinggallah di sini, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Betul? Ibrani 11 ayat 17 berkata, kenapa Abraham bisa menyampaikan perkataan seperti ini? Ibrani 11 ayat 17. Mari buka sama-sama. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Katakan menerima janji. Oh, ketika Tuhan berkata, aku menyertai. Janji firman Tuhan datang kepadamu. Terima di dalam rohmu. Maka roh firman akan mentransformasi jiwamu. Dia akan mendatangkan kekuatan di dalam. Sehingga apa? Keinginan kita akan diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Bukan kehendak kita lagi yang jadi, tetapi kehendak kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Semua keinginan kita yang berbau daging itu akan mati, tetapi kita akan menyatu dengan keinginan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita itu menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan itu menjadi keinginan kita. Menjadi satu. Perhatikan, dia katakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Orang yang menerima janji, yang menerima firman di dalam rohnya, yang membiarkan firman mentransformasi akan memiliki respon rela. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oh, Abraham tidak terpaksa, tidak dibawa tekanan, dalam keadaan sadar dikerjakan. Struggle iya. Ada struggle di sini, tetapi tidak dibawa dalam tekanan. Kenapa? Janji yang adalah firman itu masuk di dalam rohnya. Firmannya sudah menjadi daging. Sehingga dia berjalan dari iman kepada iman. Katakan amin. Iman timbul karena pendengaran, betul? Oleh apa? Firman. Tetapi bagaimana iman itu menjadi realita, menjadi nyata? Iman tanpa perbuatan mati. Ketaatan kita adalah bentuk dari iman kita. Bagaimana orang bisa melihat bahwa engkau beriman ketika engkau taat? Kalau engkau berjalan di dalam ketaatan, maka surga mencium ketaatanmu. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau katakan, perkataanmu akan menghukum kedurjanaan. Karena hanya ketaatan yang akan menghukum kedurjanaan. Katakan amin. Orang yang berjalan dalam ketaatan, perkataannya adalah nubuatan. Saya berdoa pagi hari ini, kita memiliki spirit yang rela. Oh, jangan drama dengan Tuhan. Jangan protes ketika proses datang. Terima karena engkau taruh janji Tuhan di dalam hatimu. Apapun belokan-belokan, tikungan-tikungan yang Tuhan izinkan engkau alami, percayalah semua itu on the track. Semua itu berjalan ke arah janji. Apapun yang sudah dinubuatkan atasmu, apapun yang sudah Tuhan katakan kepadamu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang menepati janjinya. Belokan, tanjakan, tikungan, semuanya berjalan ke arah janji. Asalkan engkau rela. Engkau tidak
hak-hakmu. Seperti Yesus di dalam Filipi 2. Dia berkata dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam terjemahan King James dikatakan Yesus menganggap bahwa no reputation. Kata mengosongkan no reputation. Yesus tidak mencari reputasi. Kita kadang-kadang masih suka cari pengakuan. Masih suka cari reputasi. Oh, supaya orang tahu bahwa kita hamba Tuhan hebat. Supaya orang tahu bahwa kita punya karunia dan semuanya. Kita mau bertobat pagi hari ini. Kita mau menyerahkan hak kita. Kita mau mengosongkan. Kita mau berkata no reputation. Maka kita akan mengalami kehidupan yang ditransformasi. Semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir, katakan berpikir. Kata berpikir di dalam bahasa Yunani berarti logisomai. Yang artinya Abraham merenungkan. Abraham mengalami pengumpulan data. Dia merenungkan tahun-tahun di mana Tuhan bergerak dalam hidupnya. Oh, ketika Tuhan berkata di titik di mana Tuhan minta anaknya. Abraham mengumpulkan data tentang kebaikan Tuhan. Dia bilang, Sarah saja sudah mati haid, tapi Tuhan bisa buka kandungannya, lahirlah Ishak. Makanya dia berkata, aku percaya. Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati dan dari sana seakan-akan telah menerimanya kembali. Lihat, sekali dia melihat Tuhan membuka kandungan Sarah, sejak itu dia percaya. Tuhan yang dahsyat, yang saya pegang, yang saya percaya apapun terjadi di depan. Tuhan yang sama, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Makanya Abraham tidak segan-segan. Tuhan berkata di ayat yang di pasal 22, Tuhan berkata stop, hentikan. Jangan bunuh anakmu karena aku sudah mendapati engkau tidak segan-segan. Saya berdoa kita menjadi orang yang tidak segan-segan kepada firman Tuhan. Kita akan berkata iya, apapun itu kita akan berkata iya. Malah kita dengan rela. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan spirit yang rela. Katakan amin. Karena apapun yang kita kerjakan surga menukarnya dengan berkat kekekalan. 3 hari perjalanan Abraham diam merenungkan, mengingat kaleidoskop perjalanan dengan Tuhan. Bahwa ada realita Tuhan dalam hidup saya. Setiap kali ada tikungan, engkau berada di persimpangan jalan. Ada jalan menurun dalam kehidupanmu. Hari ini engkau mulai melihat secara fakta, engkau tidak bertambah naik. Dari segi jasmani, engkau mulai merosot. Terima firman, dengarkan firman, terima janji Tuhan. Maka sesuatu yang rohani ini akan mentransformasi hidupmu. Engkau akan mengalami berkat-berkat rohani, maka berkat jasmani akan mengikuti. Kalau hari ini kau ada di persimpangan jalan, kau ada di titik mundur, bahkan di titik nol dalam hidupmu, pegang janji Tuhan seperti Abraham. Abraham percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat tahun-tahun mujizat yang dia alami. Itu menjadi pegangan dalam hidupnya. Berapa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Jangan dusta dengan Tuhan. Oh, jangan curang dengan Tuhan. Jangan berkata hari ini Tuhan mana janjimu, mana pertolonganmu. Percayalah bahwa Tuhan selalu bergerak dari kedahsyatan kepada kedahsyatan. Kalau hari ini dia mengizinkan engkau mengalami sesuatu, dia mau bawa engkau lebih lagi. Dia mau membawa engkau di titik yang lebih tinggi. Next level yang lebih tinggi lagi dalam hidupmu. Katakan amin. Iman membuat Abraham melihat penyediaan Tuhan. Allah menyediakan domba untuk bakaran. Tuhan yang sama. Makanya di Bukit Moria itu dikenal sebagai El Shaddai. Di situ dia mengenal Tuhan sebagai Allah El Shaddai. Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidupmu, terima warisan kebenaran. Terima warisan kehidupan Kristus yang berkemenangan. Jalani kehidupan yang berkemenangan. Kegagalan boleh datang. Kegagalan boleh menakutkanmu, tetapi engkau declare firman. Seperti Abraham, aku sudah menerima firman. Aku sudah menerima firman bahwa kehidupanku adalah kehidupan yang berkemenangan. Jalani kehidupan itu.
Dan katakan kepada si jahat, semua kegagalan selesai dalam hidup saya. Semua kesuraman selesai dalam kehidupan saya. Maka engkau akan mengalami kehidupan yang berkemenangan dari waktu ke waktu. Katakan amin. Biar semua kita didapati sebagai orang yang rela menyerahkan hak. Oh, berhenti. Berhenti daripada kehidupan yang drama dengan Tuhan. Tetapi semua kita menyerahkan yang bagian yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengubah kita. Sejak saat itu Abraham dikatakan menjadi orang benar. Bapa segala orang beriman. Kenapa? Karena dia teruji dan terbukti. Ujian datang dalam hidup kita untuk membuktikan engkau teruji dan terbukti. Biar kualitas Tuhan lahir dalam kehidupan Ariel. Biar kualitas Tuhan lahir dalam kehidupan Wens, dalam kehidupan Nelson, dalam kehidupan semua umat Tuhan dimanapun engkau pergi dan berada. Kenapa? Karena warisan kehidupan Kristus sudah diwariskan dalam hidupmu. Hiduplah dengan warisan itu, maka engkau akan melihat anak cucumu perkasa di bumi. Orang yang mempertahankan hak akan kehilangan haknya. Tetapi orang yang menyerahkan hak akan bertemu penyediaan, akan bertemu pelipat gandaan. Tuhan Yesus memberkati, semoga firman Tuhan ini mengubahkan engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih buat firman yang mengubahkan kami. Kami mau berkata hari ini, kami mau menyerahkan hak kami sepenuhnya. Supaya kami memiliki warisan kehidupan yang berkemenangan. Bahwa kehidupan kegelapan, kehidupan jatuh bangun, kehidupan yang penuh dengan kemiskinan selesai dalam hidup kami. Tetapi kami memasuki kehidupan yang berkemenangan dari hari ke hari. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang memerintah atas kami. Kami tidak lagi diperintah oleh jiwa kami, tetapi roh kami yang diisi dengan firman, itulah yang memimpin kami. Sehingga kami dibawa dalam kehidupan yang berkemenangan, kegemilangan, kehidupan yang sukses bersama dengan Tuhan. Sehingga all spiritual blessing itu menjadi milik bagian kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima Tuhan. Kami terima janji-Mu seperti Abraham. Dan janji-Mu Tuhan yang akan tetap meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami tidak akan goyah. Tetapi makin lama hidup kami akan makin berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kami sudah terima firman-Mu. Saatnya umat-umat-Mu Tuhan akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan, persembahan persepuluhan, persembahan korban tatangan, korban sukarela, diberkati di dalam nama Yesus, dikuduskan di dalam nama Yesus. Surga menukarnya dengan berkat kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami memberi karena kami mencintai Engkau, karena kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberkati pekerjaan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita ikuti Church Update sambil Bapak Ibu memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Aku pun dan Tuhan yang besar.
kami bersepakat dengan surga bahwa kehidupan yang kami jalani bukanlah kehidupan jatuh bangun. Bukan kehidupan dari kegagalan kepada kegagalan, tetapi kehidupan yang menuju dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah dimensi kehidupan yang Engkau mau kami alami. Oleh sebab itu kami mau katakan masa kegelapan selesai dalam hidup kami. Semua agenda si jahat selesai dalam hidup kami. Tetapi kami mau berlari bersama firman-Mu. Kami mau memenuhi kehidupan kami dengan janji-janji firman-Mu. Maka kami akan melihat Tuhan, jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat ibadah yang mengandung janji. Terima kasih buat firman yang meneguhkan dan membentuk kami. Segala yang tidak benar sudah dihancurkan, tetapi kebenaran-Mu yang memerdekakan, itu yang dibangun atas kehidupan kami. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dan terima berkat Tuhan. Biar berkat langit terbuka menjadi milik bagian kita. Kehidupan yang bercahaya sebagai orang benar yang dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi menjadi milik Engkau dan saya. Kehidupan yang terus bergerak ke arah Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Makin mulia, makin penuh anugerah akan menjadi kehidupan yang kuat dari hari ke hari menuju kepada Sion Samawi. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan menjadi milik bagian engkau dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah